أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير
وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya adalah kami pemadaman yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Jarum Myanmar dari pimpinan wilayah Asia Jawa Timur. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, Pak Tamjid sama Pak Bianto yang alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama kita, Bapak pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb beserta seluruh jajarannya, ibu-ibu dari pimpinan daerah Aisyah, juga dengan jajarannya yang sampai hadirin yang hadir pada hari ini. Dan saya mohon maaf Pak Yasin, Pak Badrus ya mungkin kok minta di awal karena acaranya awalnya ibu-ibu, terus katanya sekalian biar ketemu sama Bapak. Dan ada sedikit musibah, saya nusewu Pak Tamjid, saya minta duluan. Ya tadi malam kakaknya suami Bapak Imam Fathur Razi yang juga mengurus, mendampingi, membina di cabang Ngadiluih di Kediri itu kritis. Tadi pagi sudah harus berpulang ke rahmatullah karena juga tidak nutut. Kemudian saya bilang sama Pak Fadlan, ayo pulang, enggak, orang Muhammadiyah enggak akan lama-lama, akan segera dikubur. Wis ilingo Pak Kiai Ahmad Dahlan, kalau saya segera datang apa enggak jadi mati gitu. Itu semangat dari suami karena saya juga jaga perasaannya, kakaknya meninggal kok kamu sih buat acara gitu loh. Jadi saya silakan dari tadi malam sudah, kalau memang ayo pulang malam ini. Enggak, saya masih capek juga karena baru datang ya, karena memang baru sakit gitu. Maunya ini insya Allah juga ikut ke sini. Sudahlah, kita sudah sudah melakukan, nanti langsung ini ke Kediri. Jadi mohon maaf minta waktu duluan gitu ya. Jadi akhirnya diolah menjadi iftitah. Begitu Pak Yasin sama Pak Badrus nih. Bapak Ibu sekalian, saya di sini asli Sumeneb. Rencana saya tadi kemarin, wes gini aja Pak Tamhid sama Pak Begio tak ajak mampir ke rumah, terus nanti pulangnya kalau lewat di tempat saya selisih 35 kilo, jadi langsung ke sana. Nah itu sudah kami rencanakan sebenarnya. Kalau enggak gitu balik ke Sumeneb enggak tahu rumah saya. Kalau ibu-ibu insya Allah semuanya, Bu Nelly, Bu Sumyati itu sudah jucuk biasanya kalau ke rumah ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini tadi sudah saya khususi dengan ibu-ibu pimpinan Aisyah Kabupaten Sumeneb yang tadi sekitar hampir 1 jaman ya, setengah jam lebih ya, lebih. Jadi sebenarnya masih banyak PR nanti insya Allah kita lanjutkan lewat Zoom ya, mudah-mudahan yang tadi sudah bisa mewakili. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini salah satu yang dikaji oleh Ki Ahmad Dahlan. Terus kenapa kok ada Aisyah? Karena ayat ini yang dijadikan dasar, yang dipikir oleh Ki Ahmad Dahlan pada perjalanannya Muhammadiyah 5 tahun waktu didirikan 1912. Nah setelah itu 5 tahun kemudian dipikir kok sepertinya kayak burung. Kalau burung itu sayapnya satu nggak bisa terbang, maka perlu ada pendampingnya, yaitu Aisyah. Maka Aisyah dikatakan sebagai urutum khusus.
Di mana letak kekhususannya? Karena Aisyah bisa membuat amal usaha. Kalau untung yang lain nggak usah buat amal usaha dan tidak usah iri karena Aisyah itu istrinya Muhammadiyah. Saya dulu pernah ditanya masih jadi ketua PDA oleh Bapak Ketua PDM, Bu, nikahnya kapan? 1917 resmi. Dapat surat. Iya, jadi kalau istrinya ya gimana? Ya dikasih belanja. Kebutuhannya banyak ya Bu ya. Ya, nah itu. Kemudian ditambah surat At-Taubah ayat 71 bahwa berjuang itu nggak bisa sendirian. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Dimatikan aja ya, jadi laki-laki dan perempuan itu memang ya harus jadi pasangan, laksana suami istri di dalam melaksanakan tugas-tugas agama, tugas-tugas khalifahan di muka bumi. Jadi itu berpasangan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalat wa yu'tuna zakah. Ya, itu berpasangan. Nah, ini nampaknya kalau hanya dilakukan oleh bapak-bapak itu gak iso miber, nggak bisa, tak bisa ngapa Bu? Madurana tak bisa ngeber, tak bisa ngeber karena saya sudah 32 tahun saya di Malang, jadi lebih banyak di Malang daripada di Sumeneb, tapi sering pulang. Nah, untuk itulah maka pesan Kiai Ahmad Dahlan yang kepada kita semua di waktu itu ya, jadi ini yang masih aktual. Bahwa melihat sisi kurangnya pengetahuan tentang harkat dan martabat wanita, tentang ajaran Islam. Jadi perlu didampingi, perlu dibina. Jadi kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu sebagai penguat ya, jadi penegak perempuan yang harus mengayomi, harus memberikan pembinaan. Nah, kemudian Kiai Ahmad Dahlan juga bermaksud memajukan wanita Islam Indonesia dalam segala bidang sesuai dengan fungsi dan kedudukan wanita menurut ajaran Islam. Jadi makanya dari dulu sudah berkemajuan. Ya, jadi sudah dikatakan berkemajuan. Karena apa? Perempuan ya itu dilibatkan. Kenapa? Karena sebagai pasangan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian pesan Kiai Ahmad Dahlan, berhati-hati, ini kepada bapak-bapak khitabnya ya Pak, berhati-hati dengan urusan Aisyah, karena kalau dapat memimpin dan membimbing mereka, insya Allah mereka akan menjadi pembantu dan teman, bukan pembantu ngepel-ngepel, bukan ya, menjadi teman yang setia dalam melancarkan persyarikatan Muhammadiyah menuju cita-citanya. Jadi kalau Aisyah itu diopeni, dibina, ya itu yang memang saya kadang-kadang itu Pak Tami, Pak Wianto saya bilang kalau di Malang, ini cara gak ono Aisyah itu mungkin bubar wis Muhammadiyah. Karena yang telaten pengajian, yang kemisan, yang senenan itu ibu-ibu kayaknya. Kalau di kota-kota besar, kalau di Sumeneb kan laki perempuan sering bersama ya Bu ya, sering bersama. Tapi kalau sudah di kota-kota besar itu untung sih ada ibu-ibu. Kalau enggak mungkin sudah bubar. Jadi karena yang dibicarakan sudah urusan-urusan yang besar-besar, tapi pertemuan itu menjadi penting. Ya. Kemudian pesan Kiai kepada murid perempuan. Ya, ini ada nanda semuanya yang perlu diingat, agar urusan dapur jangan menjadi penghalang untuk menjalankan tugas dan menghadapi masyarakat. Ya, ini yang saya sampaikan di madrasah perempuan. Aisyah punya program madrasah perempuan. Kalau nanti di madrasah balita, keluarga ibu muda, ya, kalau anaknya sudah masuk jam 6, malam sudah petik-petik sayur, sehingga jam 6 sudah bisa sarapan, sudah bisa membawa. Ini saya tadi pagi yang mau dibontot di perjalanan supaya tidak mandek di depot, itu nanti ini sudah saya siapkan. Obatnya suami ini bagaimana? Bukan bisa lah ibu kok nggak percaya kan saya bawa anak saya. Bukan tidak percaya, seringkali kamu lupa.
karena bukan suaminya sendiri. Ya, jadi kadang-kadang lupa. Nah, jadi ini ya, jadi jangan sampai urusan dapur itu menjadi penghalang di dalam perjuangan. Ya, ada beberapa lagi yang karena ini ada kader-kader ya. Pesan perjuangan Ki Ahmad Dahlan, perjuangan hendaklah disertai keikhlasan hati menuju tugas sebagai wanita Islam sesuai dengan bakat dan kecakapannya. Ya, masing-masing punya kelebihan. Jangan dibuat sama. Ya, kelebihan itu bagaimana bisa menutupi kekurangan yang lain. Ya, karena nanti ada 7 majelis itu yang dikerjakan oleh Aisyah. Ya, ada lembaga juga. Tidak menghendaki puji dan tidak mundur selangkah karena dicela. Mohon maaf, perempuan punya karakteristik makanya Rasulullah sampai sedikit bohong karena perempuan gak suka dicela. Tapi ingat, logo kita itu apa? Bulan apa matahari? Matahari. Matahari itu berapa jam? Berapa? Ayo pelajaran apa itu? Masuk pelajaran biologi. Beredarnya berapa jam? Loh kok 12 berarti gak lulus biologinya. 24 jam. Yang namanya matahari itu nggak berhenti untuk menyinari. Artinya apa? Tak oleh pegelen, tak oleh purian dan bahasanya Pak Tamid. Purian motongan pegelen. Tak oleh ngambulan. Mun ngambulan gente ka bulan gambar. Bulan kan muncul tanggal 13, 14, 15 purnama. Kemarin apa? Jadi bulan ingat sada bulan sabit. Ya, jadi dicela di apa wis nggak peduli. 24 jam menyinari, bukan cari teman-teman wis nggak ada bayarannya. Kok sih diseneni wis gak usah teko. Itu makanya disuruh kata Pak AR, berpikirlah dulu kalau mau masuk Muhammadiyah Aisyah. Ya, jadi kalau mutungan sering saya di Baitul Arqam, ganti aja ke bulan logonya, buat sendiri tapi jangan masuk di Aisyah. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi matahari harus menyinari setiap saat. Jadi bukan menghalangi orang. Dirinya sendiri sudah tidak melakukan, kemudian orang yang aktif ini yang punya keunikan ya Pak Yasin, perempuan itu punya keunikan ya. Mungkin yang dihadapi bapak-bapak itu kan hanya istrinya, anak perempuannya, tapi secara keseluruhan itu ya hampir sama. Makanya di sini yang perlu digembleng. Kemudian penuh keinsapan bahwa beramal itu harus berilmu. Wal asri ya. Gerakan wal asri. Ya, jadi kalau mau beramal itu harus dengan ilmu. Amanu wa amilus sholihat. Jadi ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Ilmiah itu terpadu antara iman dan ilmunya. Ya, nanti kalau mau nanti Biksa itu punya program, ada bimbingan pranikah, bimbingan perkawinan. Ya, kalau mau menikah harus punya ilmu dulu. Saya kemarin bilang di acaranya Biksa itu, antara Sumeneb Bangkalan masih angka pernikahan dini tinggi. Sumeneb perceraian tinggi. Ya, materinya harus berbeda cara ngemasnya, karena masing-masing daerah punya. Kalau di Malang perselingkuhan yang tinggi. Ya, kalau di sini kan nggak ada ya, yang adanya soto selingkuh, rujak selingkuh. Pak Tamhid sudah pernah ke rujak selingkuh, sudah pernah Pak? Jangan nyoba-nyoba. Namanya nggak enak.
Iya, monggo nanti diajak Pak Yasin biar nggak penasaran. Iya, jadi beramal itu harus berdasarkan ilmu. Mau amal apa saja, mau jadi putri, jadi istri, jadi ibu, ya jangan sampai nggak solong. Mau kerja jadi pelayan toko aja sekarang kalau nggak ada ijazahnya ditolak kok. Masa mau jadi ibu nggak punya ijazah? Ya, jadi ini insya Allah sudah ada legal formalnya ya Bu ya. Oh sudah lulus. Kemarin Ibu sudah lulus jadi konselor. Oh ini sudah lulus jadi sebagai pasangan suami istri, sebagai ibu. Itu nanti yang dikerjakan Aisyah seperti itu. Kalau yang besar-besar urusannya Muhammadiyah. Kayak bangun ini ibu-ibu mensupport ya. Jadi ini pekerjaannya bapak-bapak karena memang ada perbedaan dari sel otak laki-laki dan perempuan. Laki-laki mikirnya yang besar-besar, yang kecil-kecil itu dipikir perempuan karena Allah ngasih ruang otak yang luas untuk perempuan. Makanya disuruh menjadi kepala rumah tangga. Kan nanti sambil neguk sotel maso akuring so ngemban putrana bisa. Pun bapak-bapak tak bisa. Bisa ndak Pak Tamhid? Nggak bisa kayaknya. Iya, kalau ibu-ibu goreng, dulang sambil kora-kora. Iya. Ya, itu Allah memberikan ruang otak. Namun satu kekurangannya perempuan. Kalau ditanya di mana sih jalan Masjid Ki Ahmad Dahlan itu bingung ngasih arah. Ya, kalau bapak-bapak kan cepat ke sini. Itu salah satunya ada kekurangannya. Ngerti rumahnya orang tapi disuruh ngasih alamat. Ini kalau saya, jangan tanya yang ke perempuan. Ya bapak-bapak abah cepat biasanya. Karena memang sudah settingannya. Itu sudah supaya tidak ketukar. Ya, jangan mengadakan alasan yang tidak dianggap oleh Allah hanya untuk menghindari suatu tugas yang diserahkan kepadanya. Ya, ini yang di tabligh ya Bu, yang sering saya sampaikan. Kalau dihalu orang, bisa nggak ngisi pengajian membina di sini? Oh bisa. Kapannya besok? Kapan ya? Ini kemarin saya harusnya tanggal 11 ya Bu Yasin ya. Kesini pulang, tapi karena sakit mau divaksin juga nggak bisa, harus istirahat dulu 3 minggu. Ya akhirnya ya dari hari ini baru bisa dilaksanakan. Ya jadi acaranya ibu-ibu. Jadi jangan sampai nggak bisa hanya bagaimana ya kalau ditunda tanggal sekian. Itu nanti ke belakang. Jangan duluan saya nggak bisa, saya repot. Kadang-kadang saya punya anak. Memangnya cuma sampean yang punya anak. Saya juga punya anak. Kalau di Aisyah kan anaknya terus ada ya Bu, ngurus panti asuhan itu anaknya ribet-ribet itu biasanya ibu-ibu yang ngurus. Ya, apalagi punya penitipan bayi itu, ya nggak selesai-selesai tugasnya. Nah itu jangan disampaikan kalau menjadi kader, apalagi seorang pimpinan. Jadi jangan banyak alasan gitu ya. Membulatkan tekad untuk membela kesucian agama Islam. Semua yang kita lakukan bagaimana kesucian agama itu supaya tidak bercampur dengan hal-hal yang bukan dari Islam. Makanya ini Ramadan itu nanti tingkatkan ya kajian Al-Qur'annya, mulai dari membacanya, kemudian memahami, ada tahsinnya, ada tarjimnya, yaitu kesempatan untuk ya meningkatkan, karena nanti yang perempuan akan menjadi ibu, yang laki akan menjadi ayah. Kalau bisa ya ngaji Al-Qur'an itu ya harus dari rumah dulu. Jangan semuanya diserahkan ke TPQ. Ke TPQ itu untuk bermasyarakat, untuk supaya disiplin, tapi di rumah itu menjadi madrasah yang harus membina Al-Quran. Kemudian menjaga persaudaraan dan kesatuan kawan sekerja dan seperjuangan. Ya, jadi enaknya ini kalau kita di Aisyah, di Muhammadiyah itu artinya kamu adalah teman. Kalau di politik, saya pernah di politik, satu partai itu loh kamu musuh.
Kok beda ya? Itu kan. Padahal kalau di organisasi kamu adalah ya kawan saya, nek saya itu langsung diingatkan. Nah, Bapak-bapak Muhammadiyah, dari keputusan Tanwir Aisyah itu ada panca program. Ada 5 program untuk mengisi ya program selanjutnya sampai pada muktamar. Ini yang ditekankan untuk perempuan adalah yang pertama perempuan mengaji. Perempuan mengaji itu ada kelas-kelasnya. Ya, nanti makanya perlu didampingi oleh bapak-bapak, kalau nggak sinergi nggak bisa. Kelas yang masih remaja. Ada sampai ya seperti Bu Nyai Wal Huda ada Sekul Maghribi, ada Wal Asri, ada Sopo Trisno, itu ada dibuat kelas-kelas itu ya. Jadi dibuat bahwa ini sasarannya siapa. Ya, itu jadi perempuan ngaji mulai yang mengaji pimpinan ya pimpinan. Jangan dicampur dengan anggota. Ya, jadi nanti yang perempuan ya, yang perempuan mengaji kalau di PP itu sebulan 2 kali ya Bu ya. Bahkan kalau yang di Unesa itu yang Bandung itu tiap pagi jam 5 sampai jam 6 tiap hari. Bagus-bagus materinya. Ya, jadi ini. Kemudian yang kedua ta'awun sosial yang sudah kita kerjakan secara bersama. Tapi ini menjadi program pokoknya Aisyah. Yang ketiga damai bersama. Ada masalah kesehatan dan juga masalah ekonomi. Yang kelima adalah pemulasaraan jenazah. Ya, jadi nanti Bapak Muhammadiyah, yang urusan kecil-kecil itu memang ditangani menjadi programnya Aisyah. Jadi dalam satu pusat layanan ya, layanan Aisyah itu ada BIKSA. BIKSA itu Biro Informasi Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyah. Ya. Jadi ada, tapi nanti ada bapak-bapak yang masuk di tenaga ahli. Tentang apa? Konsultasi masalah apa? Masalah agama. Mau Ramadan. Ya, misalnya, atau mau membayar zakat kok nggak tahu cara ngitungnya. Mau membagi waris, mau wasiat, bagaimana itu yang benar. Nah, ini tentunya perlu tenaga ahli. Kalau konselor itu mengasesmen awal, orang datang itu dilayani apa yang menjadi kebutuhannya. Kalau sudah selesai ya berarti kan sudah nggak ada masalah. Tapi kalau itu konselornya itu tidak bisa, belum bisa, nanti maka perlu ada tenaga ahli. Yang nanti juga ada bapak-bapak. Ya, ini biar karena ini apa? Yang telaten ngurus begini itu ibu-ibu Aisyah. Nek diserahkan ke bapak-bapak, kayaknya bapak-bapak itu apalagi mau pemilu itu yang dibicarakan juga politik gitu ya. Ya, banyak yang program dengan kerjasama dengan pemerintah. Kemudian yang kedua melayani konsultasi keluarga. Keluarga itu mulai masalah anak dengan orang tua, itu banyak itu kalau di Sumeneb. Nah, kemudian konsultasi pernikahan. Kenapa kok disendirikan? Ini pasangan suami istri sebelum menikah. Bagaimana sih sebelum menikah itu? Tentang perjanjian setelah itu loh Bu, dibacakan. Iya. Itu loh saya gini kan, harusnya ada perjanjian pranikah Nabi Musa dengan mertuanya sampai 10 tahun kamu harus bekerja atau 8 tahun, tapi Nabi Musa membayar 8 tahun. Itulah yang dulu di ayat-ayat cinta juga sebelum menikah harusnya. Nah, ini yang kami diskusikan bersama. Nanti kalau ada persoalan-persoalan seperti itu supaya bisa mendampingi. Kalau di keluarga saya sudah nggak usah dibacakan ini, karena ini berat. Ditinggal 6 bulan ganti berapa Pak Yasin? 10.000 ya. Loh kok ditinggal suami 6 bulan? Lah 3 minggu aja bingung lah istri kalau ditinggal. Nah, ini kayaknya kurang pas. Nyatanya juga nggak selesai 10.000.
Ya, jadi ini yang nanti konsultasi apa waris, konsultasi tentang zakat, konsultasi apa layanan di sini. Kalau masalahnya berat, yang depresi ada shelter, nanti ditangani pakai SOS. Yang dengan dinas sosial harus bekerja sama. Anak ini orang ini sudah depresi, nggak bisa di rumah. Saya dulu pernah suaminya itu buruk bini. Istri saya di mana? Tapi kami Biksa itu ada pengawalan kepolisian. Istri saya di mana? Loh kok tanya saya? Istri-istrinya bapak sendiri kok tak? Padahal saya yang naruh supaya ini aman. Karena akan ada masalah pembunuhan sampai anaknya depresi. Alhamdulillah anaknya juga ditaruh di pondoknya Muhammadiyah sekarang. Ya ini ada Bakesos, ada Posbakum atau LKBH. Jadi ketika urusan-urusan, jadi yang mengurus Aisyah timnya, kalau kami di Malang yang banyak bapak-bapak. Alhamdulillah administrasinya sudah B sekarang. Ya nangani kasus Samarinda dari mana? Dari Banjarmasin juga dari luar juga lewat apa namanya online. Jadi artinya ibu-ibu Aisyah yang punya program karena punya ketekunan ngurus TK itu ada pada ibu-ibu. Namun ini perlu ada pendampingan dari bapak-bapak. Terus juga saya minta nanti kalau jadi satu pusat layanan ada layanan apa pemulasaraan jenazah, perawatan jenazah. Perawatan jenazah bukan hanya memandikan, sebelum dimandikan, sebelum disolati. Ya, bagaimana di sini ada dakwah pada keluarga? Adakah ini hutang? Puasa Ramadan kemarin punya hutang apa tidak? Tolong diakad oleh keluarganya kalau saya yang akan mengganti ya Allah. Rasulullah seperti itu. Ya, kemudian bagaimana selama berkabung? Apa yang harus dilakukan? Ternyata ada hutang. Hutangnya nggak bisa bayar rumah sakit. Hutang yang memang yang dihutangi juga orang nggak punya. Disitulah kerjasamanya dengan Laksismu. Dengan Laksismu, ambilkan di pos gharim. Jangan sampai biarkan anggota kita yang rajin ngaji meninggal masih punya hutang yang belum diselesaikan karena ahli warisnya tidak mampu membayar. Disitulah peran Muhammadiyah Aisyah. Kan sudah ada Laksismu. Ya, di Banyuwangi gharim itu diserahkan pengelolaannya pada ibu-ibu Aisyah karena yang punya tim perawatan jenazah itu ibu-ibu Aisyah. Jadi ada pos untuk gharim ini ya itu dikelola oleh ibu-ibu Aisyah. Jadi sampai meninggal ternyata jamaah pengajian Masjid Ahmad Dahlan sampai meninggal dia nggak bisa bayar hutang, yang dihutangi juga orang miskin. Ya, itu kan bisa seperti itu. Nah, jadi untuk itulah bagaimana Laksismu itu betul-betul dikelola secara maksimal. Ya, itu nanti akan terpusat. Nah, ibu-ibu nanti di bulan Ramadan ngelola dana sedekah sama fidyah-fidyah itu. Bagaimana orang miskin yang nggak bisa puasa itu nanti kenapa kok nggak puasa? Saya pekerja berat. Kalau di Malang di pasar tuh banyak yang nggak puasa. Kenapa? Pekerja berat. Ya, menempatkan di situ. Jadi jangan sampai ada alasan mereka pekerja berat terus nggak puasa, sekarang sampean istirahat, nggak usah kerja. Disinilah Muhammadiyah Aisyah menyiapkan selama Ramadan untuk buka sahur, bahkan untuk hari rayanya. Kalau sedekah itu dikelola, afdalus sedekah fi Ramadan kan? Sedekah yang disuruh perbanyak apa? Ibu-ibu ini Pak, mohon dibimbing. Jatah makan siang, bagaimana itu punya walidah. Punya walidah itu kalau pengajian Senin dan Kamis. Senin Kamis kan pengajian puasa. Nah, kalau mau tanda-tanda diterima puasanya, bagaimana jatah makan siangnya? Itu dibawa ke tempat pengajian. Disitulah untuk membiayai, mengelola. Dulu ada jimpitan yang sekarang ditiru PKK. Bukan punya walidah tiru PKK. PKK belum ada waktu itu ide-ide, makanya beliau layak dijadikan
pahlawan nasional. Ide-ide cemerlangnya buat sekolah, majalah yang sampai sekarang yang lain sudah puput, suara Aisyah masih tetap, bahkan sekarang 3 bahasa. Ya, ini ya Bu, yang perempuan itu. Kenapa? Soalnya kalau bukan Senin Kemis yang banyak biayanya konsumsi. Gitu kan ya, kalau enggak ada konsumsinya, apalagi ibu-ibu. Nah, itulah dirubah oleh Bunyai untuk itu namanya berkemajuan. Sehingga kalau misalnya 15.000 makan satu hari 3 kali, di bulan Ramadan harusnya belanjanya kan 10.000. Jadi 5.000-nya disimpan, dikelola warga Muhammadiyah. Satu orang aja kalau 5.000, kalau dalam keluarga itu ada 5 orang, sudah 25.000 toh sehari. 25 sehari. Kalau orang 100 berapa? Ayo, ini mbak-mbak yang pinter matematika. Kalau 100 kali 25.000 berapa? Sehari loh itu. Sehari 2,5 juta. 10 hari 25 juta. 30 hari 75 juta. Yang miskin berapa dari anggota dulu, dari jamaah dulu? Ini harusnya. Lah ini kok poso-poso malah bongkar-bongkar bangunan. Akhirnya apa? Tukangnya nggak puasa. Kenapa? Karena Bapak Muhammadiyah nyuruh dandan. Ayo, yang disalahkan siapa? Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, sedekah. Kalau zakat mal, ini di Sumeneb, di Madura, Pasuruan itu terkenal. Zakat mal nggak usah nunggu Ramadan, jatuh tempo. Ada haulnya. Yang disuruh perbanyak di bulan Ramadan itu dikelola adalah sedekah, fidyah, kafarat. Kafaratnya apa? Orang yang tidak puasa dengan sengaja kan harus bayar kafarat. Selain mengganti harus bayar kafarat. Yang mungkin manten baru, pengantin anyar, hubungan suami istri di siang hari, berapa kafaratnya yang harus dibayar? Berapa gantinya? Puasa 2 bulan kan? Ya, kalau orangnya tidak kuat karena sakit, ada alternatif menggantinya dengan fidyah. Tapi yang sakit, yang nggak kuat karena pekerja berat. Nah, ini insya Allah bapak-bapak nggak telaten ngelola. Serahkan sama ibu. Jadikan ibu-ibu ini sayap. Malah bisa ngeber. Apalagi ngebernya di atas pulau-pulau berapa? Pulau-pulau 6. Yang ada Aisyahnya sana apa pulau Bu? Yang ada Aisyahnya 4 pulau. Itu bisa menebar di mana-mana. Nah, itulah nampaknya ibu-ibu punya kelihayan mengurus hal-hal yang kecil-kecil. Maaf, saya bicara ini sejak tahun 2005 saya sudah coba di Malang. Pembangunan yang habis miliar itu dari dana-dana susuk belanja. Ibu-ibu, kalau saya buat kebijakan sebagai ketua PDA, ibu-ibu setiap belanja ada infak subuh. Ada infak puasa, Senin Kemis puasa, 13, 14, 15 masukkan di sini. Dikelola. Ada pesantren mahasiswi yang dekatnya UMM. Itu satu pun tidak ada panitia bapak-bapak. Dari uang receh susuk belanja sama itu. Alhamdulillah sudah selesai. Tapi Sumeneb ada ya Bu ya yang tinggal di sana, yang jadi kadernya di sana. Sudah lulus. Iya, sudah lulus. Ada yang sudah S2 itu, mereka alumni itu. Nah, ini yang kecil-kecil. Jangan menunggu dapat banyak. ATC kemarin, kenapa Malang kok langsung bisa dapat 100 juta Bu Rukmini? Caranya apa? 5.000-an. Kalau langsung minta 500.000 berat. Ibu-ibu kan telaten susuk-susuk toh? Pak, kalau ngasih belanja sama ibu-ibu jangan dipas, karena ibu-ibu senang sosok. Senang ke sosok-sosok kasar. Dari sosok bisa melek kerudung, bahkan bodoh saya ada daftar haji. Lah kaget suaminya Bu Rukmini, murid saya yang ngaji. Saya kok langsung istri saya daftar haji itu dari mana? Ibu ngajari apa sama istri saya? Sosok-sosok ternyata. Sosok sampai ditantang suaminya, Bapak mau NH plus apa yang biasa?
betul-betul ya Allah, karena pegawai negeri. Kok bisa? Ini makanya tadi pesannya Ki Ahmad Dahlan, bina ibu-ibu Aisyah. Kalau nggak bina, aduh pasti efek kertas, kerodong. Makanya terus dikasih seragam biar nggak bingung. Capok corona. Ada Pak selamari ambung takar. Nah, itulah sebenarnya banyak sekali pelajaran yang didapat. Jadi program ada Biksa, ada Bakesos, ada Posbakum di Aisyah. Ini bukan berarti Bapak Muhammadiyah, tapi Bapak Muhammadiyah itu menjadi sandaran. Saya bilang sama ibu-ibu, jadilah benalu yang menyehatkan, bukan mematikan pohon. Harus nempel di mana saja. Ya, ini saya sampaikan. Mudah-mudahan Sumenep itu kan songenep ya Pak ya. Ngasuh nginep. Jadi Pak Tamhid kalau ke Sumenep sama Pak Bianto ya nginep. Ya, jadi nginep. Dan ada PR yang berkali-kali, bahkan terakhir sama almarhum Pak Najih, saya disuruh mencarikan tambahan untuk anak, bagaimana SMA Muhammadiyah yang di Ampunten itu jadi SMK kelautan, SMK apa perikanan atau apa. Beliaunya tertarik, saya disuruh cari lahan sekitar itu untuk tambak supaya jadi tempat praktek. Namun ya masih belum dapat tanahnya yang seluas yang beliau ternyata sudah harus menghadap kepada Allah. Jadi ini yang saya kepikiran di situ. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar. Pak sudah ketemu ya, Pak? Ya, Pak. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumenep yang saya sampaikan Ketua Deputi Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur, yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Hajjah Rukmini yang tadi telah menyampaikan beberapa pencerahan, pencerdasan kepada kita, tidak hanya di warga Aisyah dan
putrinya, baik dari NA maupun IPM, tetapi juga kepada kita dari warga Persyarikatan Muhammadiyah. Kepada Bu Hajjah Rukmini saya sampaikan terima kasih dan selamat jalan. Beliau melanjutkan misi selanjutnya untuk acara yang telah disampaikan di awal tadi. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah yang alhamdulillah hadir 3. Jadi 3-tiganya adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Yang pertama adalah Bapak Haji Tamhid Masyhudi yang tidak asing lagi, sudah sering melanglang ke pulau-pulau, ke Sapakan, ke Kangean, itu sering sekali. Karena acara pandemi istirahat dulu. Setelah ini Sumeneb 0% Pak. Makanya berani mengundang beliau. 0% Sumeneb. Hijau. Makanya beliau datang. Kan kami berani juga mengundang karena memang 0%. Nanti ada acara khusus untuk Sumeneb dan pulau-pulau sekitar Sumeneb. Yang saya hormati Bapak Bianto, Profesor Doktor. Ini sudah luar biasa, sudah kelasnya tidak hanya di Jawa Timur, sudah kelas nasional, alhamdulillah. Guru besar, masih usia sekelas Pak Bahrus. Tetapi Pak Bahrus alhamdulillah berkiprah di tingkat grassroots di daerah. Dan alhamdulillah beliau juga yang mengantarkan kita bertemu pada saat ini. Beliau yang di tengah ini sekedar diketahui adalah lembaga hikmah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Amali. Kok tepuk tangan? Mohon maaf, saking gregetnya saya bahwa beliau itu dikenal di tulisan kertas itu. Kok ada namanya Pak Malik? Mana orangnya? Wah, ternyata kelihatan di tengah sekarang. Tanpa dikenalkan insya Allah sudah dibaca dan siapa beliau. Pimpinan daerah Muhammadiyah yang saat ini hadir, salah satunya berseragam pimpinan daerah Aisyah Sumeneb yang tadi punya acara biksa dan dilanjutkan dan insya Allah mengikuti acara yang kita laksanakan pada pagi jelang siang ini. Angkatan Muda Muhammadiyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasatul Aisyah, ada IMM, ada IPM. Yang juga saya hormati takmir masjid yang sering berkomunikasi dengan Muhammadiyah, termasuk saya sebut paling akhir takmir masjid Ahmad Dahlan yang sebentar lagi akan dilantik. Pak Masuni sudah punya nama-nama. Dan yang saya hormati ranting Muhammadiyah Parsanga, sebentar lagi juga akan berkiprah karena kita punya markas yaitu di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Hari ini hari Ahad tanggal 22 Sya'ban, bukan tanggal 21. Karena kita punya penanggalan Muhammadiyah Aisyah, hari ini hari Ahad tanggal 22 Sya'ban tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 April 2021 Masehi. Allah mempertemukan kita di masjid yang kita banggakan bersama ini dengan niat insya Allah menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Salah satu sunnah Rasul yang sering diabaikan oleh kita. Kok disebut sunnah Rasul? Sunnah Nabi. Karena Nabi mengatakan atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahla.
marhaban ya Ramadan. Jadi kita di antara orang yang sadar bahwa kita ini harus menyambut dengan cara kita. Salah satu adalah pencerahan dan pencerdasan. Tadi Bu Haja Rukmini, untuk sholat itu harus tahu ilmunya. Untuk berhaji harus tahu juga ilmunya berhaji. Untuk berpuasa harus tahu ilmunya berpuasa. Jadi ada tersisa tinggal 8 hari. Kita penting untuk mengkaji. Jangan sampai bertanya ketika kita sedang berpuasa. Gimana hukumnya kalau lupa? Para selesai itu sudah Ramadan baru bertanya seperti itu. Jadi sebelum Ramadan kita harus tahu ilmunya berpuasa Ramadan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bapak dan saudara sekalian, para ibu, acara ini nanti kita akan dengarkan bersama informasi-informasi yang aktual, baik oleh Pak Tamhid maupun Pak Bianto, tentang perkembangan keislaman yang kita diberi amanah oleh Allah melalui Persyarikatan Muhammadiyah ini. Di tempat ini sudah ada madrasah, Pak Tamhid, Madrasah Diniyah Takmiliyah Muhammadiyah Nurul Fatah. Jadi kalau ada kursi itu, kok ada kursi? Itu anak-anak itu antara Senin sampai Kamis banyak sekali, 154 murid. Yang 5 tahun yang lalu sudah ada, cuma di tempat lain. Kita hijrah ke tempat ini. Ketika Pak Najib itu datang mau dibangun di depan, oh jangan, cari tempat lain yang dekat dengan masjid. Akhirnya melalui teman-teman baik ranting maupun cabang maupun pimpinan daerah, akhirnya sebelah kanan depan itu walaupun kecil, itu nanti mohon dengan hormat kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk meletakkan batu pertama, termasuk Pak Malik, itu bersama-sama. Katanya Pak Malik, wah ini PR yang mengantarkan saya masuk surga, kan, insya Allah begitu. Saya optimis ketika beliau bertiga datang, insya Allah tahun ini sudah mulai beranjak naik. Dan itu bagi Muhammadiyah dan Aisyah tidak terlalu berat berpikir. Ibarat mengangkat barang, kalau banyak orang akan terangkat. Karena itulah bahagia sekali saya di samping tarhib Ramadan juga kedatangan tamu dari pimpinan wilayah Muhammadiyah. Mohon maaf, di tengah-tengah kita juga ada guru-guru madrasah diniyah, guru Taman Pendidikan Al-Quran di bawah asuhan warga Muhammadiyah dan Aisyah, yang nanti juga akan mendapatkan sesuatu walaupun tidak terlalu berharga, tapi tali asih itu adalah menyambung hubungan kasih sayang antara yang diberi amanah baik pimpinan Muhammadiyah maupun Aisyahnya. Mudah-mudahan acara ini akan memberikan kepada kita gairah kepada agama ini dan gairah sekaligus untuk berorganisasi. Yakin kita bahwa apa yang dibacakan oleh Qari tadi itu, Ali Imran 102, 103, 104 ditambah dengan Al-Baqarah 183 tentang puasa, kalau kita tahu dan merenungi maknanya, itu menjadi isyarat kepada kita bahwa kita harus lebih baik dari hari-hari kemarin. Bermuhammadiyah itu mengatakan kita untuk lebih baik menjadi masyarakat utama dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan generasi yang akan datang. Barangkali itu. Terima kasih atas kehadiran dari pimpinan wilayah Aisyah yang sudah meninggalkan, Bu Haja Rukmini. Terima kasih kepada beliau bertiga. Mudah-mudahan kehadirannya di Sumeneb merupakan wasilah bil amal. Diberikan kesehatan, Pak, diberikan kesempurnaan dalam rumah tangga, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal
kita bersama. Jazakumullah khairal jaza. Itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.